Shalom adik-adik, kali ini kita akan merayakan Jumat Agung. Mari kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang sempurna, untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami ada sampai saat ini. Tuhan sudah mengampuni kami, sudah menebus dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami, dari pujian kami dan firman Tuhan ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa. Oh iya, kakak mau tanya, hari ini hari apa ya? Hari Jumat. Oh, pintar, hari Jumat, tanggal merah. Kita merayakan apa ya? Coba. Oh iya, Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari kematian Tuhan Yesus. Pintar adik-adik. Nah, kita akan menceritakan Tuhan Yesus pada hari ini. Sebelumnya kita buka dulu Alkitab kita ya. Coba adik-adik buka Alkitab kita. Kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 22. Oke, sudah semua adik-adik? Ya, kalau sudah kakak bacakan ya. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan
tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, di dalam Alkitab ini dikatakan tanpa darah tidak ada pengampunan. Waktu sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, bangsa Israel kalau mempunyai dosa, mereka harus menyembelih korban persembahan atau mereka harus memotong binatang, entah burung, entah domba, entah kambing, terus segala itu membuat mereka harus ada pengampunan dosa. Nah, tapi sejak Tuhan Yesus turun ke dunia dan sekarang kita memperingati hari kematiannya, dia mati di kayu salib di Bukit Golgota, dia udah mengorbankan darahnya untuk kita semua. Jadi sekarang kita nggak perlu lagi seperti zaman dulu bangsa Israel harus membawa korban persembahan dan kita harus potong domba itu atau burung atau kambing. Ya, kita tidak perlu lagi karena Tuhan sudah menggantikan semuanya itu. Nah, sekarang kakak mau cerita dulu ya tentang firman Tuhan. Wah, sebelumnya kakak minta adik-adik untuk tutup mata. Kita tutup mata, pada hitungan ketiga kita buka. Coba ya, sama-sama. Yuk kita tutup mata. Tuh, 2, 3. Wah, apa yang adik-adik rasakan? Wah, gelap ya, semua gelap, tidak terlihat. Nah, ini gambar hitam adalah seperti dosa kita. Nah, dosa kita ini hidup dalam dosa, dalam kegelapan yang luar biasa, yang tidak bisa lihat seperti adik-adik tadi waktu matanya dipejamkan, apa yang dilihat? Tidak kelihatan apa-apa ya, jalan juga susah, semua gelap. Demikian juga hidup kita waktu kita penuh dalam dosa. Kenapa kita katakan dalam dosa? Karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan hubungan kita dengan Allah terpisah, maka kita juga ikut dalam dosa. Karena firman Tuhan katakan di Roma 23 ayat yang Roma 3 ayat yang ke-23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini adalah kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Hidup kita penuh dengan dosa. Nah, kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak dosa itu apa? Ayo ingat, iya bagus. Dosa itu adalah apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita ucapkan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Coba, apa yang kita lakukan? Seperti adik-adik melakukan apa? Nah, kita lakukan suka cubit teman, kita tendang teman, kita pukul teman. Itu yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu dosa. Lalu apa yang adik-adik ucapkan? Nah, adik-adik ucapkan itu adalah ucapkan adik-adik kepada teman-teman adik-adik yang tidak baik. Seperti kita katain teman kita, kebun binatang yang kita sering, kamu seperti monyet, kamu seperti babi. Nah, itu tidak boleh. Itu ucapan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Lalu apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan adalah sebelum kita melakukan sesuatu, kita pikir. Contohnya seperti kalian mau ulangan nih, besok ulangan, ngapain belajar? Nanti juga kita nyontek aja. Nah, itu sudah ada dalam pikiran kita. Itu tidak boleh. Nah, Tuhan tidak inginkan kita berbuat dosa karena Tuhan mengasihi kita sampai akhirnya dia turun ke dunia, dia mengorbankan jiwanya, dirinya untuk kita semua. Nah, tanda merah. Merah itu apa adik-adik? Kalau kalian bisa ingat, merah itu melambangkan darah. Ya, darah Yesus yang sudah tercurah bagi kita untuk menebus dosa kita. Lewat apa? Lewat tangannya yang dipaku, kakinya yang dipaku, kepalanya yang memakai mahkota duri, terlebih lagi lambungnya yang ditikam, keluarlah darah. Darah Yesus yang tercurah, itulah yang menyelamatkan kita. Nah, setelah kita percaya pada Tuhan melalui darah Yesus, maka kita disucikan. Nah, tanda putih. Firman Tuhan katakan, kalau kamu
yang seperti kain kesumbuan akan putih seperti bulu domba, seperti merah seperti kirmisi akan putih seperti salju. Nah, Tuhan katakan sebanyak dosamu, sebesar apapun dosa kalian, jika kalian percaya pada Tuhan Yesus, maka dosamu dihapuskan lewat darahnya Yesus. Nah, inilah tanda kita sudah kita bersih dari dosa. Nah, tanda buktinya kita sudah disucikan. Tanda disucikan kita bersih. Kita mulai lagi dari awal. Kita mulai lagi seperti bayi, seperti anak kecil. Nah, kita ini seperti anak kecil lagi karena dari pengampunan dosa kita seperti anak kecil. Dari anak kecil ini kita memerlukan pertumbuhan. Pertumbuhan apa adik-adik? Pertumbuhan iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah warna hijau. Warna hijau ini merupakan warna pohon atau daun, melambangkan pertumbuhan. Nah, adik-adik sudah percaya sama Tuhan, sudah disucikan dosanya, dan kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti adik-adik waktu lahir masih kecil, tidak ngerti apa-apa, tidak bisa makan, tidak bisa jalan, bisanya hanya menangis. Waktu lapar dia menangis, waktu mau pipis dia menangis, hanya bisa menangis dan perlu bantuan disuapi. Dari kecil, kemudian adik-adik sudah besar, mau sekolah TK. Nah, itu tandanya di pertumbuhan dari TK, SD, SMP, SMA, lalu kuliah, lalu seperti kakak-kakak, seperti mama, seperti papa, itu adanya pertumbuhan. Nah, adik-adik juga begitu, harus bertumbuh di dalam Tuhan. Jika adik-adik mau bertumbuh, caranya bagaimana? Baca firman Tuhan tiap hari, maka iman kalian dapat bertumbuh. Kan ada lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik harus lakukan itu. Nah, setelah kalian bertumbuh di dalam Tuhan, apa yang kalian dapat? Kalian menjadi dewasa dan janji Tuhan, kita akan memasuki satu rumah yang mewah sekali, yaitu kemuliaan Tuhan. Warna kuning dilambangkan kemuliaan Tuhan bagaikan emas. Kita masuk ke surga mencapai kemuliaan Tuhan. Nah, itulah bukti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kalau kita percaya pada Dia, maka kita akan selamat. Dan bukti kasih Tuhan lewat kematiannya di Bukit Golgota, lewat penumpahan darahnya kita diselamatkan. Nah, kita baca lagi ayatnya ya, yang di dalam tadi Ibrani 9. Ini merupakan ayat hafalan untuk adik-adik juga ya, yang kelas besar semuanya. Kalau yang kelas kecil bagian B-nya aja. Yuk kita baca ya. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Nah, yang kelas kecilnya, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita berterima kasih lewat pengorbanan Kristus di kayu salib kita diselamatkan. Kita tidak perlu repot-repot lagi seperti yang dulu ya waktunya, tapi kita cukup percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah mencintai kami lewat pengorbanan-Mu, lewat penumpahan darah-Mu di kayu salib, kami diselamatkan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk kami terus taat di dalam Engkau, terlebih kami mau bertumbuh di dalam Engkau seperti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat Jumat Agung.